Saudaraku, ada satu pemahaman yang perlu diluruskan setiap kali datangnya momen Idul Fitri. Di tengah masyarakat seringkali dipahami dan diucapkan bahwa Idul Fitri adalah hari kembali ke fitrah, kembali suci dari dosa. Kalimat ini terdengar baik, tetapi jika diteliti dari sisi bahasa dan penjelasan para ulama, makna tersebut tidaklah tepat. Kata fitri dalam Idul Fitri berkaitan dengan berbuka, atau kembali makan setelah sebelumnya kaum muslimin menahan diri dari makan dan minum selama bulan Ramadan. Karena itu, hari tersebut disebut Hari Fitri, yaitu hari berbuka secara bersama setelah sebulan penuh berpuasa. Rasulullah SAW bersabda bahwa hari berbuka adalah hari ketika kalian semua berbuka. Hadis riwayat At-Tirmizi dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Para ulama menjelaskan bahwa maksudnya adalah hari raya itu dinamakan Hari Fitri karena pada hari itu kaum muslimin kembali makan dan minum. Jadi bukan berarti setiap orang yang selesai berpuasa otomatis kembali suci dari dosa. Tidak ada seorang pun yang berani memastikan dirinya bersih dari dosa setelah Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa." Al-Quran Surat An-Najm ayat 32. Seorang mukmin setelah Ramadan justru lebih banyak merasa takut apakah amalnya diterima atau tidak. Di negeri kita, Idul Fitri juga sangat lazim dengan berbagai kebiasaan yang sudah berlangsung turun-temurun. Hampir setiap rumah menyiapkan berbagai kue lebaran, nastar, kastengel, putri salju, kue kacang, kacang bawang, dan berbagai macam jajanan lain yang dimasukkan ke dalam toples lalu disusun di ruang tamu. Banyak keluarga menghias toples itu dengan rapi untuk menyambut tamu yang datang bersilaturahmi. Hampir setiap keluarga juga memasak hidangan yang sudah menjadi ciri khas Lebaran, seperti ketupat, opor ayam, pindang, sambal goreng ati, rendang, dan berbagai menu lain. Selain itu, ada juga tradisi membagikan THR atau amplop Lebaran. Banyak orang sengaja menukarkan pecahan uang baru di bank, lalu dimasukkan ke dalam amplop kecil untuk diberikan kepada ponakan, anak-anak saudara, atau kerabat yang datang berkunjung. Semua ini pada dasarnya hanyalah tradisi yang berkembang di masyarakat. Tidak ada kewajiban dalam syariat untuk melakukannya. Selama dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan, maka tidak mengapa, karena itu hanyalah sebatas kebiasaan. Yang perlu diingat adalah jangan sampai tradisi silaturahmi itu berubah menjadi ajang pamer dan saling membanggakan diri berlebihan. Hari raya bukan untuk menunjukkan siapa yang paling sukses karirnya, paling banyak hartanya, paling mewah rumahnya, atau siapa yang paling banyak hidangannya. Dalam syariat ada satu kebiasaan yang benar-benar dikenal di kalangan para sahabat ketika hari raya, yaitu saling mendoakan agar amal ibadah diterima oleh Allah. Jubair bin Nufair radhiyallahu anhu berkata bahwa dahulu para sahabat Rasulullah SAW apabila bertemu pada hari raya, mereka mengatakan kepada sebagian yang lain doa agar amal diterima oleh Allah. Hadis riwayat Al-Mahamili dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Tamamul Minnah nomor 354. Redaksi doa yang dikenal di kalangan para ulama adalah Taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya, semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian, dan jawablah dengan kalimat yang sama, Taqabbalallahu minna wa minkum, atau dengan jawaban wa iyyakum, artinya, dan untukmu atau kalian juga. Adapun kalimat yang sering diucapkan sebagian orang seperti Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, maka tambahan kalimat tersebut tidak memiliki riwayat yang sahih dari para sahabat. Yang dikenal hanyalah doa agar amal diterima. Intinya adalah saling mendoakan, bukan sekedar ucapan formal semata. Namun dalam suasana saling berkunjung dan berjabat tangan pada hari raya, ada satu hal yang harus tetap dijaga, yaitu batasan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Banyak orang ketika lebaran berjabat tangan dengan sepupu, ipar, atau kerabat yang sebenarnya bukan mahram dengan alasan silaturahmi atau saling memaafkan. Padahal hukum berjabat tangan dengan yang bukan mahram tidak berubah hanya karena hari raya. Silaturahmi tetap dianjurkan, tetapi batasan syariat tetap harus dijaga. Hari raya juga sering diisi dengan acara halal bihalal dan silaturahmi keluarga besar. Berkumpul dengan keluarga tentu termasuk hal yang baik jika diniatkan untuk menyambung hubungan kekerabatan.
Tetapi jangan sampai acara tersebut berubah menjadi ajang membanggakan diri, pamer kekayaan, pamer perhiasan, pamer jabatan, pamer kesukser pakaian baru, atau pamer makanan, atau membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang lebih penting dari semua itu adalah menyadari bahwa berakhirnya Ramadan bukan berarti berakhirnya ibadah. Justru setelah Ramadan, seorang muslim diuji apakah ia tetap menjaga ketaatan di bulan berikutnya. Wallahul musta'an.